Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang terhormat para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, jamaah sholat asar, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan ibadah di Masjid Istiqlal setelah kita melaksanakan sholat berjamaah melalui pengajian Hawamis. Pada sore hari ini saya akan membaca kitab Ad-Da'watul Tamah wa Tadhkiratul Amma karangan Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khatimatu fatakadu atifu ala nasihati haula'il asnafi as-samaniyati ala wajhin wajizin wa ala nasaiha wa mawaiza wa raqaiqa wa bitamamiha yatimul kitabu. Wallahu huwal hadi ilal haqqi was-shawabi wa minhu nas'alul auna wa ta'yida wa tastamiddu tawfiqa wa tasdida. Huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Wa hadha awanus syuru'i bil maqsudi wa billahil isti'anatu wa alaihil balaghu. La ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu wa la ma'buda wa la maqsuda illa iyyahu. Wa lahul fadlu wal ihsanu wal ni'matu wal imtinanu awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menulis kitab ini untuk menasehati, untuk memberikan wejangan kepada kita semua.
ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ketika di masjid, Bapak Ibu sekalian, kita sebelum biasanya waktu asar di tempat masjid-masjid di tempat kita tinggal, waktu asar atau waktu zuhur itu ada orang meninggal, itu ada kerandanya. Jadi ada dua, ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara itu adalah Al-Quran, dan nasihat yang diam adalah kematian. Maka ketika kita mau sholat jenazah, kita itu akan seperti itu. Jadi melangkah kita itu ada batasnya. Jangan merasa kita ini kekal selamanya. Maka yang harus kita kumpulkan adalah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu amal yang terus mengalir adalah kitab yang disusun, yang ditulis, yang dikarang oleh para ulama, dan ini sebagai petunjuk bagi kita yang masih hidup agar nanti tujuan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Wa ammal khatimatu fatakadu tan'atifu ala nasihati haula'il asnafi as-samaniyati ala wajhin wajizin. Dan adapun penutup al-khatimah, maka hanya mengarah dalam menasehati as-samaniyah, 8 al-asnafis samaniyah, 8 golongan, ala wajhin wajizin, dengan cara yang ringkas. Jadi bulan kemarin kami sudah sampaikan 8 golongan yang ada dalam kitab Ad-Da'watut Tamah wa Tadhkiratul Ammah. Golongan pertama adalah ulama. Golongan kedua adalah orang yang bersikap zuhud dan ahli ibadah. Golongan ketiga orang yang memiliki kerajaan dan kekuasaan. Golongan keempat adalah para pedagang. Golongan kelima adalah orang-orang fakir, lemah, miskin. Golongan keenam anak-anak, wanita, dan para hamba sahaya. Dan golongan yang ketujuh adalah pelaku ketaatan dan pelaku kemaksiatan dan kalangan orang-orang awam. Dan golongan kedelapan yaitu orang yang tidak memenuhi ajakan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ada 8 kelompok dalam kitab ini yang mendapatkan nasihat. Yang pertama nanti masuk di muqaddimah. Jadi kami hanya membacakan awal muqaddimah dari kitab ini. Wa ala nasaiha wa mawaizo wa raqaiqo, dan dalam memberi berbagai nasihat dan berbagai wejangan dan berbagai sikap lembut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, atau sebagai seorang ibu, ketika kita memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai, pasti kita memberikannya itu dengan waraqaiqo, lemah lembut. Jadi kita menyampaikannya dengan lemah lembut. Rasulullah nasihatin sahabat dengan lemah lembut. Nasihat itu nggak boleh galak-galak, nanti orang kabur.
Jadi ketika kita nasihatin anak kita, mungkin kalau dalam keluarga itu tidak ceramah, tapi berdiskusi, bercerita. Sang ayah ingin mengajak anaknya sholat tepat waktu atau sholat berjamaah, itu sang ayah memberikan contoh-contoh teladan, kisah-kisah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Jadi memberikan kisah saja, tidak harus kamu nak sholat jamaah. Selain orang tua memberikan contoh, selanjutnya orang tua memberikan nasihat-nasihat orang sukses. Jadi orang sukses itu adalah orang yang taat aturan. Jadi ketika kita nasihatin anak kita, walaupun ketika dinasihatin dia marah atau dia nggak mau dengerin, tidak apa-apa, nasihatin saja. Kupingnya ada lubangnya kok, Pak. Bu, anak kita itu kupingnya ada lubangnya, pasti dia mendengarkan, hanya belum sampai ke hatinya. Nah, agar bisa sampai ke hatinya, menasehatinya itu dengan lemah lembut. Maka Rasulullah mengajak sahabat, ada sahabat yang sebelumnya dia belum masuk Islam, dia masuk Islam, dan sahabat itu ahli maksiat. Rasulullah hanya bilang, kerjakan perintah ketika kau sudah memeluk agama Islam, kerjakan sholat, kerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika orang itu selalu ketemu sama Rasulullah, pasti yang ditanya hal tersebut. Dan Rasulullah cara menyapanya dengan lemah lembut. Dan beberapa kali ketemu, sahabat itu jadi malu kalau dia berbuat maksiat. Akhirnya Rasulullah mendoakan sahabat tersebut dan sahabat tersebut menjadi ahli ibadah. Dan ada kisah lainnya, ketika ada seorang pemuda yang suka berzina, Rasulullah hanya menasihatinya, maukah ibumu, kakakmu, istrimu, adikmu dizinahi sama orang lain? Dia jawab nggak mau. Nah, seperti itu juga orang lain yang kau zinahi. Maka pada situ Rasulullah sentuh dadanya dan Rasulullah nasihati. Jadi kalau masalah hukuman ada aturannya, Pak. Ini bagaimana caranya agar nasihat itu bisa sampai ke hatinya. Selama itu nasihat hanya sampai ke kuping, tetapi nggak sampai ke hati. Maka ketika nasihat itu sampai ke hati, dia 100% akan melaksanakan nasihat yang dia dengarkan. Jadi seperti yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, beliau adalah orang yang lemah lembut. Ulama itu lemah lembut. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang diwariskan itu adalah ilmu dan akhlak para nabi. Jadi para ulama juga harus memiliki akhlak, harus lemah lembut dengan jamaahnya, tidak mengumpulkan harta dari jamaahnya. Ya kalau mau mengumpulkan harta, dagang, jangan mencari dari jamaahnya itu. Maka jamaahnya butuh sama ulama tersebut. Maka Rasulullah, para sahabatnya, ketika Rasulullah mendapatkan hadiah, mendapatkan harta, itu Rasulullah tanya dulu, adakah di antara sahabat-sahabatku yang punya hutang hari ini? Itu Rasulullah berikan. Jadi nggak hanya hari ini Pak Kiai lagi bangun pesantren katanya. Tolong kalian cari ya, nanti Pak Kiai di pesantren aja. Ya nggak begitu, jangan kita bebankan jamaah kita. Dia datang, dia hadir di majlis,
untuk menenangkan hatinya, jangan dikasih beban yang lainnya. Seperti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mendapatkan hadiah, mendapatkan harta, sebelum sampai ke rumah beliau tawarkan dulu ke sahabat-sahabat beliau. Ada yang mau menikah tapi gak punya biaya, Rasulullah bantu. Yang punya hutang, yang butuh kebutuhan buat ekonomi sehari-hari, Rasulullah bantu. Ya toh harta yang kita bawa ini kalau sampai ke rumah habis juga, Pak. Maka baiknya sebagian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ulama itu mewarisi sifat para nabi, yaitu memiliki kelembutan jiwa, kelembutan perangai, kelembutan berbicara. Ini yang disampaikan oleh pengarang kitab ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa bitamamiha yatimul kitab, dan dengan rampungnya penutup ini maka sempurnalah kitab ini. Jadi kalau dalam literatur naskah kitab itu sebelum masuk ke muqaddimah itu ada pendahuluan. Kalau kita menulis karya ilmiah, sebelum masuk kepada bab pembahasan itu ada pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan itu menceritakan, menyampaikan info bahwa di dalam kitab ini akan ada beberapa kajian dan tema-tema. Maka setiap kitab, setiap karya ilmiah pasti didahului oleh pendahuluan, dan itu tidak panjang. Ya contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau datang ke rumah saudara, kita mau pinjam duit buat bayar sekolah anak atau buat bayar kontrakan. Pas kita datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Duduk, Pak, saya mau pinjam duit. Enggak gitu. Kaget langsung yang punya rumah kan? Main tembak aja. Biasanya dikasih pendahuluan terlebih dahulu. Cerita kondisi keluarga, pengalaman, cerita panjang lebar, nanti masuk ke intinya. Jadi naskah-naskah kajian kitab yang ilmiah itu dia memberikan pendahuluan. Jadi biasanya isinya apa? Isinya dalam pendahuluan itu dia menceritakan secara keseluruhan yang ada dalam kitab yang akan dibahas setelahnya. Terusnya ucapan terima kasih, ucapan doa. Dan beliau menulis kitab ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menghasilkan karya ilmiah, Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita ini yang mungkin tidak menghasilkan karya ilmiah, ketika kita diberikan, kita ikhtiar nih Bapak Ibu, kerja, dagang deh, apa aja kita kerjakan. Ketika berhasil, yang kita sebut pertama siapa? Yang kita sebut pertama adalah ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jerih payah yang kita lakukan itu hanya beberapa persen, sedikit sekali. Yang paling banyak itu adalah karunia berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ini beliau selalu menyanjung, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kitab yang beliau tulis ini bermanfaat. Dan bermanfaat sudah 300 tahun, masih dibaca di pesantren, di masjid, di majelis taklim. Selama kita mendengarkan tulisan-tulisan dari beliau, maka
keturunan anak Adam itu tidak akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Kalau anak yang soleh itu cuma generasi, saya ini punya anak, ya udah itu anak saya. Entar cucu, ya cucu doain bapaknya. Entar cicit doain bapaknya. Jauh kesebut nama kita. Maka yang terus mengalir pahalanya yang paling banyak itu adalah ilmu yang bermanfaat. Pak, saya nggak bisa nulis kitab, Pak. Saya bukan ilmuwan, bukan cendekiawan. Jadi tidak harus menulis kitab. Menulis kitab itu ada golongan-golongannya. Ulama, cendekiawan, profesor. Tapi kalau kita yang ingin mendapatkan faedah dari amalan yang tidak terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan anak kita cara sholat. Kalau bapak bisa sholat, bisa ngaji, nggak usah panggil guru, Pak. Nggak usah panggil guru ngaji, bapak aja yang ngajarin. Nggak sempet, saya ini kerja. Ya bapak kan kerja buat perusahaan nggak 24 jam, Pak. Cuma 8 jam. Nah, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam, 1-2 jam untuk mengajarkan anak kita, mengajarkan istri kita. Oh, kita udah nikah 10 tahun, istri kita udah bisa apa? Belum bisa ngaji. Salahnya siapa? Ya salah suaminya, karena nggak mau mengajarkan istrinya. Lah kalau istrinya nggak bisa ngaji, suaminya nggak bisa ngaji, suaminya dulu ngaji. Nggak perlu malu, Pak. Ngaji itu bekal yang kita bawa menuju akhirat. Jadi ngaji, hadir di majelis taklim, ada khusus ngaji halaqo. Halaqo itu memang dia kurikulumnya tersendiri dan orangnya terdaftar, dan itu memang dinilai satu persatu. Waktu kami melaksanakan umroh itu di Masjid Madinah, setiap maghrib itu ada halaqah Quran, dan itu kami ada absennya, Pak. Ada absennya, terus dibaca ayatnya dari ayat ini sampai ayat ini. Ketika membaca diperbaiki bacaannya, ketika diperbaiki bacaannya dijelaskan makna dari ayat yang kita baca. Itu sehari kita ngaji. Kalau 1000 hari kita ngaji, itu insya Allah paham. Apakah setiap hari kita ngajinya? Sabtu Minggu, weekend, bisa kita gunakan untuk hadir di majelis taklim. Bisa juga banyak pengajian-pengajian itu dengan menggunakan kitab. Nanti gurunya membaca, muridnya menyimak bacaannya apa saja. Kalau dia kitab kuning nanti nggak ada barisnya, kita belajar nahwu sorofnya, bagaimana membariskan atas, membariskan tengah, membariskan bawah. Jadi ketika kita mempelajari dasar-dasar agama yang kita anut, yang kita bawa, ini harus senantiasa kita jaga, Pak. Tidak cukup kita hanya melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat saya sudah khusyuk nih, jadi saya nggak perlu ngaji. Enggak gitu. Jadi perintah menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Agar apa? Agar sholat yang kita laksanakan sesuai dengan syariat, agar puasa yang kita laksanakan sesuai dengan syariat. Contoh kalau puasa, ini kalau puasa kita nggak ngaji, kita ini taunya dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Terbit fajarnya kapan? Itu ada warna langit seperti apa, itu ada di pembahasan dalam kajian-kajian fikih. Terusnya apakah berdasarkan, kalau buka puasa harus berdasarkan azan maghrib. Lah kalau mati lampu, nggak ada listrik, itu panduannya apa? Itu dipelajari agama kita. Agar apa? Agar ketika kita mendalami
ajaran agama yang kita peluk, yaitu agama Islam, yang kita dapatkan itu adalah semakin mantap keyakinan kita, nggak makin ragu-ragu. Saya kasih contoh, kalau Bapak mau makan nasi goreng. Makan nasi goreng. Biasanya kalau kita makan nasi goreng udah ada di meja. Terusnya kalau kita mau beli nasi goreng, kita nggak ngerti cara ngeraciknya. Kita hanya makan saja. Dan kita hanya konsumen saja. Kalau konsumen itu dia hanya merasakan rasa doang, tapi cara membuatnya nggak bisa. Nah, kita harus apa Pak, Ibu sekalian? Ketika kita sudah bisa merasakan rasa, maka kita harus tahu cara meraciknya. Ketika kita bisa sholat, kita harus tahu apa sih rukun sholat, apa sih syarat sah sholat, apa sih sunnah dalam sholat. Jadi kita tahu rinciannya. Agar apa? Agar sholat yang kita laksanakan, kita benar-benar yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat yang kita lakukan. Nanti ada pembahasan tasawufnya, masalah hati, nanti ada beda-beda. Maka ketika kita semakin dalam mempelajari, kita semakin cetek Pak. Kadang-kadang orang merasa ini udah paling pintar, tetapi ketika dia pindah ke golongan orang yang pintar, oh ternyata saya bodoh ya. Kita nggak ada apa-apanya. Maka biasanya para ustadz, para kiai, kalau dia mengajar, dia punya pengajian khusus para guru. Di situ ada gurunya lagi. Nah gurunya yang di atas itu punya kelompok pengajian lagi, ada gurunya lagi. Jadi istilahnya di atas langit masih ada langit. Ya Bapak Ibu sekalian, ini nasihat dari pengarang kitab ini agar apa? Hasil karya yang kita lakukan semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gerakan pikiran kita bisa menulis. Allah gerakan tangan kita bisa menulis. Pengarang kitab ini beliau buta, tapi beliau minta kepada murid-muridnya untuk menulis dan mencatat. Apakah Imam Abu Hanifah itu memiliki kitab? Imam Abu Hanifah itu memiliki murid, dan setiap ucapan Abu Hanifah itu ditulis oleh para muridnya. Jadi yang menggerakkan agar murid itu mau menulis apa yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau dikenal menjadi imam mazhab, padahal beliau tidak menulis, beliau hanya menyampaikan saja. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, semua yang kita lakukan ini semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, udah ikhtiar ya Allah, ngadu aja sama Allah. Karena ada sepasang suami istri, pengantin kali ya, susah hidupnya. Kata istri, bang, kenapa? Sana kerja, jangan di rumah aja. Itu beras habis, semuanya habis, gak ada yang dimakan. Ya udah deh, abang kerja ya. Sang suami bingung kerja di mana, CV-nya nggak punya, ijazahnya nggak ada. Saya kerja di mana ya? Akhirnya dia ketemu masjid, dia kerja di masjid Pak. Ketemu pengurus masjid, biar diterima jadi kerja, enggak. Dia jadi merbot, dia sapuin masjid, pokoknya masjid itu dibersihkan. Pokoknya sehari-hari dia kerja di masjid. Masjid Baitullah Pak, pemiliknya Allah. Masjid Baitullah, pemiliknya Allah. Terus udah seminggu, biasanya kan kalau tukang itu seminggu gajian Pak. Ya, seminggu gajian.
Ini waktunya gajian. Kalau saya pulang, nanti istri saya nanya, mana gajiannya bang, katanya. Ya, gajiannya mana bang? Akhirnya dia hanya berserah diri kepada Allah. Dia cari karung. Di karung itu dia isi batu, Pak. Dia isi batu. Ini kisah-kisah zuhud ya, Pak. Tapi bisa diterima oleh akal. Dia isi batu. Ini dia benar-benar ikhtiar, dia bekerja dan dia berserah diri kepada Allah. Dan sampai depan rumah, malu sama istrinya, takut nanti dilihat adalah batu. Dia taruh di depan rumah. Itu karung yang isinya batu. Dan malu kan pulang, nunggu besok. Tetap berdoa di masjid, ya Allah, minta, semua minta dia. Karena dia sudah bekerja, dia minta sama Allah. Pas dia pulang, besok sang istri kaget ketemu dia, Pak. Senang, gembira. Lah, dia mah takutnya dimarahin ya. Kalau suami pulang nggak bawa apa-apa kan dimarahin sama yang di rumah. Dan sang istri senang. Oh ternyata, Bapak Ibu sekalian, karung yang isinya batu itu Allah balas isinya bahan pokok. Bahkan dalam kisah itu isinya barang-barang berharga yang bisa dimanfaatkan buat keluarganya. Itu secara batin, Pak. Tapi kalau secara zohirnya, kita bisa menilai ketika orang yang sedang bekerja itu, yang rela ikhlas bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang melihat kan, Pak. Allah mengirim seseorang untuk melihat hambanya yang sedang bekerja. Dan dilihat, diperhatikan kerjanya bagus atau tidak. Dan dilihat ketika sampai rumah, ini pemuda masukin batu ke dalam karung ngapain? Oh, ternyata orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti isi batu tersebut dengan barang-barang yang bisa digunakan oleh keluarga itu. Ini yang kejadian pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang ibu yang memiliki anak, nggak punya apa-apa yang dimasak. Akhirnya ibu itu untuk menggembirakan anak-anaknya memasak apa, Pak? Memasak batu, Pak. Direbus. Bu, itu gandumnya udah matang belum? Belum, nak. Sabar ya. Udah nungguin anaknya sampai anaknya pulas tidur. Umar dengan asistennya atau pengawalnya mendampingi setiap malam itu muter-muter kampung, mencari masyarakatnya yang belum tidur, yang kondisinya seperti apa. Itu Umar dengar. Dan kan Allah utus ibu tersebut, Allah utus Umar agar membantu ibu tersebut. Akhirnya Umar merasa hatinya, oh ibu itu harus dibantu. Dan Umar dalam kisah itu membawa gandum dan daging, memberikan kepada ibu tersebut, memasakinya sampai matang, menyuapinya anak-anak ibu tersebut. Sama, Pak, dengan kejadian tadi seorang laki-laki yang ikhtiar ke masjid karena dia mencari kerja susah, dia kerja aja di masjid. Banyak kejadian. Di masjid kita benar-benar ikhtiar bekerja. Ada beberapa teman kami ini cleaning service, dia bekerja memang sesuai dengan prosedur tupoksinya. Ada jamaah Masjid Istiqlal selesai sholat duha melihat, mungkin dia pengen berbagi kebahagiaan dengan pegawai Istiqlal, dipanggil, sini dek, sini mas. Ditanya, udah kerja berapa lama di sini? Ditanya, udah pernah umroh belum? Diberangkatin umroh, Pak. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita lakukan ini, kita ikhtiar saja. Nanti Allah yang akan membalas itu semua. Jadi balasan Allah tidak, kalau kita pikir balasan Allah itu nanti langsung di meja, enggak. Itu namanya sihir. Beda juga namanya karomah. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu sihir. Tapi ketika orang yang beriman kepada Allah itu karomah. Dan untuk sampai kepada derajat karomah itu harus jadi wali dulu. Kita belum sampai wali, Pak, karena masih nginjak tanah. Kalau wali udah nginjak tanah, dia udah terbang. Karena hatinya suci, bersih, gak punya kotoran, maka dia bisa mencapai derajat yang tinggi. Kalau kita yang masih standar di bawah ini, ya yang kita lakukan seperti itu. Bekerja, ikhtiar, belum dapat, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah akan berikan. Artinya yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, beliau ingin kitab ini bermanfaat. Karena usia itu terbatas, tapi hasil karya itu tidak ada batasannya. Dan ini dibawa oleh murid-murid. Kalau beliau nulis, nggak punya murid, siapa yang mau menyampaikan? Imam Abu Hanifah ketika menjadi imam mazhab, siapa yang mau menyampaikan fatwa-fatwanya kecuali oleh murid-muridnya? Maka Bapak Ibu sekalian, kita selain melahirkan anak-anak biologis, anak-anak yang dari darah daging kita juga harus melahirkan murid-murid yang dari sisi psikologis kita. Jadi murid-murid yang bukan anak keturunan kita, tetapi dia akan membawa apa yang pernah kita sampaikan. Rasulullah muridnya 4, dan itu jadi mertua sama menantunya semuanya. Umar bin Abu Bakar jadi mertuanya Aisyah. Umar bin Khattab menjadi mertuanya juga. Terusnya Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib menjadi menantunya. Jadi muridnya, beliau ikat itu murid beliau itu dalam hubungan kekeluargaan. Maka ketika keempat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, terus dibawa sampai ke bawah terus, maka Islam sampai ke Indonesia berkat apa? Berkat kekuasaan. Jadi jangan pernah merem dengan kekuasaan. Kita harus dekat dengan kekuasaan. Hanya jangan 2 kaki. Kalau 2 kaki, nanti kalau kita salah nyemplung. Tapi kalau 1 kaki saja, kita coba jangan dekat-dekat, tapi tetap tidak jauh. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan dalam kitab ini dapat kita laksanakan. Ini masih banyak, Pak, hampir 500 halaman. Kita baca sedikit-sedikit, semoga bermanfaat dan menjadi wadah bagi kita untuk senantiasa belajar ilmu. Semakin rendah hati kita bahwa kita ini adalah orang yang biasa saja, bukan orang yang luar biasa. Kalau orang luar biasa itu apa, Pak? Superman. Kerjanya terbang. Tapi kalau orang biasa-biasa saja, dia ketemu dengan orang banyak, orang seperti ini, dia menyapa, dia berkomunikasi, dia selalu selalu berbicara, ngobrol seperti ini. Ya Bapak Ibu sekalian, kita nikmati hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia panjang, bermanfaat, dan harta yang kita miliki juga barokah, dan ilmu yang kita miliki dapat kita laksanakan untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Marilah kita tutup dengan membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.